Oke, klien kita kali ini adalah namanya Amar. Amar ini sudah menetapkan dengan pasangannya mau menikah di bulan Maret. Pas mau menikah, tiba-tiba pacarnya yang namanya Cikal ini pergi meninggalkan Amar. Misi. Akhirnya kita janjian sama klien kita yang namanya Amar ini di sebuah warung sederhana. Kita menuju ke sana. Pas kita ke sana. Sibuk. Jadi jangan asal-asal duduk. Soalnya saya makan di situ, habis pergi ya kan, Om langsung datang di situ. Saya baru datang ya. Ini gua ngeliat Amar lagi berdebat sama seseorang. Di situ ada adiknya namanya Eki. Mereka berusaha meyakinkan seseorang yang kehilangan handphone. Maaf Mas, ini ada apa? Ini Mas Amar kan? Nah, kan saya Iya, sorry ada apa Pak ini? Lagi makan di situ. Iya. Sampai ketinggalan. Handphone siapa Pak? Handphone saya. Iya. Nah, saya balik, Omnya duduk situ. Nggak ada handphone di situ, nggak ada. Saya datang ke situ udah nggak ada, meja udah kosong. Mas datang ke sini tiba-tiba nuduh-nuduh saya ngambil handphone. Bukannya nuduh. Hah? Ada buktinya nggak? Coba saya periksa. Ya silakan kalau mau periksa. Mas makannya kapan Mas? Jam berapa tadi makannya? Setengah jam yang lalu baru saya langsung balik lagi. Nah, setengah jam yang lalu mungkin jadi beresin sama Iya, mungkin sama yang lain, punya, saya atau mungkin ada yang Baru saya pergi ya kan. Omnya datang langsung nempatin pegang ibu saya. Gue coba tenangin di situ. Yaudah kita coba tanya sama pemilik warungnya. Ngeliat nggak handphone di situ? Bukannya kayak itu, jangan gitu dah Om. Udah Mas, Ya udah. bener aja. Udah, Soalnya saya astagfirullahaladzim. bukannya nuduh. Lo nuduh jelas-jelas lu nuduh langsung. Udah Mas. Ini kalau misalkan ribut ini nggak akan selesai Mas. Coba cari dulu gitu loh baik-baik. Ya, Amar sama temennya nggak lihat sama sekali. Nggak lihat sama sekali. Nggak lihat ada. Mas. Nggak lihat, udah digeledah juga nggak ada. Udah nggak ada bukti. Ya, coba tanya sama ibunya. Ibunya juga tadi ibu nggak lihat. Ibu, maaf ibu kesini sebentar, ibu bisa nggak? Ibu tadi ngeliat handphone di sana nggak? Sama sekali nggak? Yang biasa bersihin meja, yang bisa membersihin makanan siapa ibu? Ada nggak? Minta tolong dipanggil bisa nggak ibu? Iya, minta tolong dipanggil ibu ya. Iya, soalnya ini kalau nggak Bukannya saya nuduh ya. No, jelas nuduh, lo nuduh. Iya, Mak. ya, Mbak yang biasa beres-beres di sini. Habis makan Mbak yang beres-beres. Iya. Iya, maksudnya baru hari ini. Tadi ngeliat orang makan di situ lihat handphone nggak? Sama sekali. Nggak Itu ada, ya Pak Mas. ya. Biasanya Udah, Mbak ya. yang beres-beres sini. Hari ini ya? Saya gini, saya baru makan di situ kan saya pergi. Lu maunya apa sih sebenarnya? Bukannya maunya apa Om, tenang. Udah Amar jangan dulu. Jangan, ini kan Masnya kehilangan gitu. Coba gini aja deh Mas, ini kan kita lagi syuting juga. Ya coba ngomong sama tim saya juga, dibicarakan dulu baik-baik seperti apa ya. Ya coba nanti kalau misalkan ini dibantu sama tim saya nyarinya di mana ya. Ini sama saya kok, nggak kemana-mana, tenang aja. Ya, ya Amar sama saya nggak kemana-mana kok. Ya, ya Mas tanya dulu sana. Davi tolong dong. Ini Jack tolong Jack ya. Akhirnya Albar coba membawa orang yang kehilangan handphone itu untuk diskusi. Ya udah, ya. Gue Amar sama adiknya Amar yaitu namanya Eki, akhirnya ngobrol di situ. Karena kalau misalkan nggak ditengahin, ya kan, nggak ditengahin sama tim ini nggak akan selesai. Sedangkan kita kan janjian ini mau melakukan pencarian, nggak akan selesai masalah ini kalau akan diteruskan. Ya. Disitulah Amar cerita semuanya. Asal mula bagaimana dia pacaran diceritain. Ya mereka saling suka, ya mereka sepakat, ya. Dalam saling suka itu mereka itu katanya saling cocok juga dan keluarganya juga merestui. Jadi gue sama Cikal ini udah pacaran sekitar 1 tahun. 1 tahun. Dan 6 bulan kemarin tuh kita udah ketemu keluarga dan kita udah ngerencanain buat nikah. Gue udah prepare semua hal dari mulai catering, gue udah prepare dari mulai gedung semua udah gue preparein, gue udah berusaha keras biar bisa nikahin dia. Gedung semua udah dipesan. Semua udah. Semua udah undangan udah cetak. Dan gue nggak tahu kenapa 3 bulan terakhir dari Oktober dia kontak. Pasti ya. Ini ada lo ya? Oh iya, Oh, ini iya. Eki kenalin ini Eki. Oh siapa? Eki. Umur berapa Eki?
25. Lu mau berapa, Mar? 230. Nggak main-main itu. Berapa uang yang sudah dikeluarkan? Coba. Untuk pesan gedung, untuk pesan makanan, untuk pesan baju, untuk pesan undangan, untuk pesan catering, semuanya sudah dikeluarkan. Tapi ternyata Cikal ini kok menghilang. Dan mamanya pun nggak tahu dia di mana gitu. Pas gue tanya ke mamanya malah nanya balik ke gue gitu. Dan mamanya juga minta gue buat. Iya, gue nggak tahu. Semua orang tuh kayak nutup-nutupin informasinya gitu. Oke, terakhir dia ngilang itu, dia pamitan sama lu kemana? Atau cerita sama lu kemana? Dia nggak pamit sama sekali. Jadi waktu itu terakhir gue memang sempat ada agak berantem sama dia soal pekerjaan gue. Dia tuh selalu berpikir bahwa gue ini laki-laki yang nggak bisa bertanggung jawab buat hidupnya di Anti. Karena gue cuma seorang pramusaji gitu, gue cuma seorang waiters. Dan kayaknya dia krisis kepercayaan gitu sama gue. Dia keberatan dengan pekerjaan lo yang ini. Iya, cuma tapi harusnya kalaupun iya kenapa dia nggak bilang gitu. Yang gue bingung kenapa dia pergi dari gue tuh, ngilang dari gue tuh tiba-tiba. Gue selama ini selalu berusaha jadi orang yang baik buat dia. Apapun yang gue lakuin tuh semuanya buat Cikal. Dan gue tahu semenjak bapak yang meninggal, gue selalu berusaha buat jadi laki-laki yang komplit buat dia. Jadi sosok pacar, sahabat. Gue tuh cinta banget sih sama Cikal. Dan gue gak pernah ngelakuin hal-hal yang aneh. Dan gue cinta banget, gue gak mungkin ngelakuin sesuatu yang bisa bikin gue kehilangan dia. Oke, kalau gue boleh nanya, gaji lu sama gaji dia besar mana? Lebih besar gaji dia sebenarnya. Cuman ya sebagai Sorry, orang tuanya setuju nggak? Seharusnya. Jujur aja. sempat ada keraguan sih. Cuman emang gue sempat ngeyakinin dia bahwa gue bisa jadi laki-laki yang bertanggung jawab buat. Oke, lu tahu nggak teman deketnya dia siapa aja? Mungkin ada temen cowok dia? Gue sih ada kontak omnya. Omnya? Omnya iya. Cuma gue nggak begitu dekat sih sama omnya. Tapi kalau kenal? kita coba, ya. Kenal, kenapa nggak begitu dekat sama omnya? Gue tuh susah banget buat masuk ke keluarganya, jujur aja. Gak tahu ya, mungkin mereka ngelihat karena ya siapa sih lo? Lu cuman seorang pegawai biasa, cuma seorang waiters yang mau deketin anak gue. Mungkin yang gue tahu ya standar keluarganya tinggi. Bentuk pertama adalah rumahnya Om Aryo. Nah, Amar ini kurang dekat sama omnya. Ya. Dia pernah datang ke sana, katanya malah disalahkan. Jadi kalau gitu kita coba ke sana, ya. Biar nanti alamatnya kasih ke kita ya, biar tim coba cari duluan. Yuk kita ke sana yuk. Ayo, oke bro. Ini adiknya ikut apa gimana? Hah? Oh nggak jadi ikut? Kenapa? Kenapa? Mau Jadi nemenin sini aja. Oke, ya. Oke ya. Hati ya. Makasih ya. Ya udah bro kalau gitu ya. Kalau gitu kita jalan langsung aja. Ya, bareng aja langsung naik mobil gua aja. Ada barang-barang nggak? Oke, langsung aja kalau gitu. Menuju ke rumahnya Om Narjo. Begitu sampai rumahnya Om Aryo, ngapain kamu sih?
Ya om, sebentar om. Saya jelasin dulu. Saya Mandala dari Antv. Ini mohon maaf om. Ya jangan marah dulu, sabar dulu ya. Ini kita mau jelasin dulu, bisa sini sebentar om, sebentar aja. Iya om, jadi gini om, ini kita mau bantuin Amar untuk mencari calon istrinya, namanya Cikal. Mungkin saudaranya, ponakan om ya, Cikal om ini. Kamu siapa? Saya Mandala om, dari Antv. Saya mau bantuin dia aja. Ngapain bantuin dia? Dia tuh nggak cocok buat Cika. Dia udah banyak gaya, selingkuh, pacarnya di mana-mana. Om, aku tuh nggak ngelakuin apa yang kata Om bilang tadi Om. Aku tuh sayang banget sama Cikal dan aku nggak mungkin selingkuh. Aku udah persiapin semuanya buat pernikahan kita Om. Nggak mungkin kamu kalau nggak selingkuh. Cika pergi dari kamu. Jadi Amar ini dituduh selingkuh sama Om Naryo. Amar ini dituduh suka main perempuan. Bahkan Amar ini dituduh suka main kasar. Om dapat informasi dari siapa? Aku selingkuh. Mau tahu informasi dari siapa? Dari sepupunya Cikal, Adit namanya. Adit, Iya, Adit cerita semuanya. iya cerita semuanya sama Om. Emang Adit ngelihat kejadian itu? Kalau masalah itu Om nggak tahu. Om lebih percaya Adit daripada kamu. Udah pergi aja dari sini. Udah, cepat. Semuanya pergi. Om kasih Ayo, kesempatan. Om, pergi semuanya. coba kasih kesempatan dia untuk ketemu sama Cikal. Mungkin Om Nggak tahu. ada, nggak ada kesempatan lagi. Sebentar aja Udah, Om. udah pergi. Kenapa enggak Om. dia? Kalau masalah itu Om nggak tahu. Om lebih percaya sama keponakan Om. Udah pergi. Tapi dia berarti benar selingkuh Om. Ya itu nanti tanya sama Adit. Kan gue bilang dari awal. Kalau lu tutup-tutupin bakalan ketahuan. Baru aja gue bilang tadi lo. Di tempat makan tadi kan gue bilang. Lu lebih baik ngaku. Gua nggak selingkuh. Ini gue kasih tahu sekali lagi bro, ya. Bagaimanapun lu tutupin, nanti bakalan ketahuan. Lebih baik kalau lo emang dulu melakukan kesalahan, membuat Cikal kecewa. Sekarang jadi lo yang nggak percaya sama gua. Tolonglah. Jadi gini, Gua berani. jangan salah paham bro. Kita bantu lo. Kalau misalkan kita nggak mau bantu lo, ini kita udah cabut dari tadi. Ya, kita mau bantu lo. Malah kita mau ngasih solusi. Kalau lu pernah melakukan kesalahan, yuk sama-sama kita anterin untuk minta maaf. Beres kan? Iya. Kalau misalkan seperti itu, gitu loh. Kalau misalkan enggak, ya sudah. Kita coba cari kebenarannya. Ini kita ketemuin sama Adit tadi kan? Tahu kan tempatnya? Tahu. Warnetnya tahu? Ya udah, yuk. Pas kita sampai tempatnya Adit, Amar ini langsung kelihatan emosi dia. Dia masuk ke tempatnya Warnet, Adit diajak baik-baik tadinya. Gue pikir nggak ada masalah apa-apa. Pas ketemu Adit, dia aja baik-baik dia keluar. Lu ada apa nih? Ada apa nih? Hei, lu nggak usah nyolot ya? Nggak usah nyolot, diem. Coba Ada apaan? di sini, jangan di tempat saya nih, jangan ngomong di sini nih. Ini nyolot nih bang nih. Hah? Nyolot ada apaan? Apaan? Lu fitnah gua ngomong. Fitnah apaan? Lu cerita dulu fitnah apaan? Lu Adit kan? Iya, gua Adit. Adit kan? Iya, gua Adit. Iya. Kata-katain gua selingkuh segala macam maksud lu apa? Lu nyadar diri coy, hah? Manain Cikal? Ingat gak lu ke Cikal? Amar nggak terima, ya. Dia difitnah, ya. Dia dibilang suka main kasar sama perempuan. Amar nggak terima, dia dibilang selingkuh. Selingkuh sama siapa katanya? Cikal juga udah bilang, kalau misalkan lu gak selingkuh, hah? Lu sama dia gak bakalan pisah coy. Sekarang gua nyari Cikal udah. Sekarang lu nyariin dia, hah? Kemana aja lu kemarin coy? Hah? Katanya lu Informasi yang terakhir katanya Cikal ini sekarang pacaran sama yang namanya Abong di tempat penitipan motor. Abong. Shock di situ. Lu sendiri nggak tahu di mana Cikal? Gue sini nggak tahu, cuman gue lihat doang dia sama gebetan barunya, namanya Ambo. Lu kan saudaranya, masa nggak tahu sih gitu loh. Handphonenya tahu nggak lu Cikal? Ada nggak? Hah? Tapi gue punya kontaknya si Ambo itu soalnya. Bahwa Cikal cerita semuanya. Gara-gara
gara-gara Amar ini selingkuh, Cikal akhirnya selingkuh juga, pacaran sama orang yang namanya Abong. Wah, dibilang sudah punya pacar, malah emosi ini. Gue antara percaya nggak percaya kalau misalnya Cikal ngelakuin hal itu ke gue. Hah? Gue nggak. Cikal punya gebetan, siapa tuh tadi namanya? Gak mungkin lah. Gak mungkin dia setega itu sama gue. Yuk kita cari Abong. Oh, ya, udah. Kalau memang enggak, kita cari Abong. Kita buktiin semuanya. Yuk Abong mana? Tempat penipuan motor yuk. Tempatnya Abong ya. Buru-buru dia ngajak ke tempat penitipan motor karena dia tahu tempatnya. Begitu sampai di tempat motor,